Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya tetap di channel Mainkan Gamenya. Halo sobat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga aja baik-baik saja dan tetap masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sobat, kali ini saya kedatangan paket lagi, dimana kali ini adalah sebuah drone yang sama kayak kemarin. Dia cukup unik ya, bentuknya cukup unik, terus ya seperti itulah. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita jajal drone-nya. Drone apakah ini? Langsung saja didit diding. Nah, oke sobat, ini dia drone-nya ya. Namanya ini adalah drone, nah, GT6 ya sobat ya, drone GT6 dari miliknya LSRC ya. LSRC banyak sekali sih merek-mereknya drone, dari LYZRC juga ada ya. Kali ini LSRC sobat, GT drone 6. Jadi yang sebelumnya itu yang kayak apa ya? Yang kayak DJI Neo ya. Itu adalah GT3 ya sobat ya. Dan ini meloncat ke 6, GT6. Seharusnya kan ada ya GT4, GT5 ya. Nah, ini GT6. Oke. Seperti ini bentuknya. Kotaknya ya sobat ya. Nggak terlalu jelas. Siap. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita buka. Ya, kita mendapatkan sebuah tas yang lumayan cukup tebal ya, bukan besar, tapi cukup tebal, sahabat ya. Oke, lumayan ya. Ketimbang yang kemarin kita tidak mendapatkan tas ya. Dan kali ini kita mendapatkan tas berwarna hitam dan teksturnya oke juga, halus. Baik, langsung aja kita buka. Seperti biasa, sebelum kita susah sih. Apa ini? Guys, seperti biasa sebelum kita membuka jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ding. Nah, oke sobat, penampakan drone-nya atau saat dibuka tasnya, penampakannya itu seperti ini ya. Bisa sahabat semua lihat. Dan langsung kita perutulin satu-satu ya. Poin cuy. Oke, di sini ada biasa buku panduan dari aplikasinya. Jadi di sini nama aplikasinya ada VS GPS Pro. Biasanya kalau kameranya dari VS GPS Pro itu lumayan bagus ya sobat ya, bagus ya. Itu biasanya, nggak tahu yang ini. Oke. Terus di sini ada apa lagi nih? Oh, ini adalah panduan untuk memasang anti nabrak nih sobat. Nah, sini ada panduan masang anti nabraknya. Oke, siap. Terus ada juga bukunya. Gile banget, ini buku tebal sekali ya. Kayak mau ujian aja. Tebel cuy, beneran, sumpah. Jadi sepertinya ini banyak sekali yang memang harus kita pelajarin di sini ya, dari kalibrasi, aplikasi dan lain sebagainya ya. Keren. Oke, kita akan pelajari nanti. Dan langsung aja di sini kita punya phone hold-nya. Oke, phone holder. Siap. Terus ada baterai ya. Kita mendapatkan sebuah baterai di mana baterai ini berkapasitas 1000 berapa ya? 1300. Ya, 1350 50
1300 kayaknya ya. 1500 mAh. Oh, kecil banget. Benar. Kecil banget. Di 2S apa ya? Ini 2S 1500 mAh. Oke, lumayan. Siap, langsung kita ke sini. Oke, ini adalah modul anti nabrak. Oke, ini dia anti nabraknya seperti ini sobat ya. Keren. Jadi di sini ada mana nih? Ya, ada 4 ya. Ada 4 sensor pokoknya di sini begini nih. Nah, nih begini nih ada 4 sensor yang atas ini kayaknya lain sobat ya. Siap, oke. Jadi di paketannya itu memang sudah ada begini, nggak ada pilihan non anti nabrak atau pakai anti nabrak, nggak ada pilihannya gitu. Jadi paketannya itu langsung ada seperti itu ya sobat. Baik, langsung saja kita ke ini drone sama remote-nya itu tindisan ya, bertindih-tindihan. Oke, siap, kita langsung ke remote-nya aja dulu. Kita minggirkan tasnya. Diding. Nah, remote-nya itu seperti ini sobat ya. Oke, remote-nya seperti ini. Ini bisa dibuka. Terus untuk ini port chargingnya. Terus ini ada antenanya ini yang saya lihat di sini palsu ya. Jadi nggak ada kabelnya itu nggak ada. Berarti kabelnya hanya ada di dalam ya sobat ya. Siap. Kita nyalakan. Oke, kita nyalakan seperti ini. Ya, nggak kelihatan ya. Di sini hanya ada tombol yang biasa saja, nggak banyak embel-embel. Di sini ada tombol GPS on sama GPS off. Terus di sini ada auto take off dan landing sama hashless mode kayaknya sobat ya. Terus di sini ada tombol kalibrasi gyro dan kalibrasi GPS. Di sini ada return to home dan di sini ada tombol on off. Kita langsung ke atasnya. Di atasnya ada kursor naik turun kamera dan di sebelah kanan atasnya ada tombol foto dan video dan speed ya. Ada tombol speednya. Oke, seperti ini aja untuk remote-nya. Siap, kita kasih mati lagi dan langsung aja kita ke artisnya itu sendiri. Diding. Nah, oke, seperti inilah drone-nya dari miliknya drone GT6 ya, Smart Drone GT6. Oke, bentuknya unik ya sobat ya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi tidak main lipat-lipatan, dia tidak dilipat, namun langsung lengannya gini ya. Jadi bisa terbilang drone-nya ini kokoh sekali. Ya, nggak pakai lipat-lipatan. Dan untuk kameranya sendiri ya, di sini ada tulisan AIS on. Ya, di sini entah itu apakah EIS ya. Saya rasa sih enggak ya. Soalnya dengan harga seperti itu atau budget yang seperti itu nggak bakalan EIS. Oke, dari sampingnya juga tidak mempunyai port micro SD. Di belakangnya seperti ini ya. Siap, dan di bawahnya hanya seperti ini. Hanya ada satu embel-embel yaitu optical proposition ya. Jadi drone-nya ini enggak terlalu banyak basa-basi dan enggak banyak apa ya embel-embelnya. Nah, enggak meniru sesuatu drone. Oke, seperti ini. Siap ya. Jadi nggak ada yang harus kita bahas, yaitu ini adalah apa, buat anti nabrak ya. Jadi kita kasih masuk di sini, nanti anti nabraknya kita buka. Oke, lumayan keras dibuka karena masih baru. Siap begini. Jadi nanti anti nabraknya langsung kita pasang di atasnya. Sebenarnya ini worth it atau enggak sih anti nabraknya? Kalau saya bilang ya,
kalau saya bilang untuk anti nabrak worth it atau enggak, kita akan tes ya, kita akan tes jika nanti ya kayak gini, jika nanti sudah terbang drone-nya, apakah drone-nya itu stabil di optical flow position. Jika optical flow position-nya di atas stabil, anti nabraknya bakalan worth it dan bakalan terpakai di indoor ya sobat ya. Tapi kalau dia tidak stabil ya jangan macam-macam dan jangan berharap ya, berbahaya. Oke, jadi begini ya. Saya kurang ngerti nih ya, MJX kayaknya sudah nggak mengeluarkan drone lagi kali ya. Soalnya aplikasi atau ya aplikasinya itu sudah hilang di Play Store. Bener nggak ya? Coba buat sahabat semuanya kalau yang ngerti. Saya rasa kemarin pas saya cari-cari aplikasinya di Play Store itu hilang, sobat, nggak ada. Oke, ya ini seperti ini. Dia punya kaki ya, dia punya kaki itu karet, sobat. Ya, itu yang saya bilang dia nggak punya embel-embel lain atau hal-hal yang apa ya, yang menurutnya itu nggak penting atau nggak guna. Jadi dia punya kaki ini karet keras ya, sobat ya. Jadi untuk menahan saat dia landing, ya. Saat dia landing, plok gitu. Tek, guys, mantap. Ya, oke, langsung aja kita akan mencoba untuk nyalanya ya, nyalanya, terus aplikasinya. Siap? Oke, langsung kita masukkan baterainya. Ya, oke. Terus biasa kita nyalakan dulu remote-nya dan kita nyalakan drone-nya. Siap? Oke, ada bunyi beep tadi ya. Ada bunyi beep sekali, berarti antara drone dan remote sudah terhubung. Udah terbinding ya. Oke. Siap untuk kalibrasi ya. Kita langsung kalibrasi aja. Ini ada tombol kalibrasi di sebelah return to home ya. Kita tekan sekali. Seperti apa? Oke, dia berkedip. Siap. Terus kita tekan tahan. Oke, bunyi sekali dan berkedip pelan. Seperti biasa ritual kita untuk kalibrasi GPS, kita putar. Oke, sudah dia bunyi. Kita kebawahkan kameranya. Ya, seperti ini drone-nya. Kita putar lagi. Oke, dia bunyi beep. Ritual selesai, hanya seperti itu aja. Ritualnya mudah dan gampang ya, sahabat semuanya. Jadi ritual ini walaupun mudah dan gampang, itu harus dilakukan agar drone kita tetap stabil dan mengenali home point-nya. Siap? Kita langsung ke aplikasinya. Oke, saya sudah mendownload di sini, namanya VS GPS Pro, dan kita akan cari wifi-nya. Oke, siap, di sini sudah ada wifi-nya, namanya VS GPS bla bla bla, dan saya hubungkan. Oke, saya rekam kamera. Oke, apakah sudah terhubung? Siap, sudah terhubung, dan langsung saja saya masuk ke VS GPS Pro ya sobat ya. Enter dive. Oke, seperti ini. Dan ding. Nah, oke. Dia sudah tersambung. Oke, seperti ini untuk kameranya. Oke sobat ya. Bilangnya ada AIS itu mustahil banget, dan ini nggak ada AIS-nya, dia masih bergetar dengan kencang. Namun getarannya itu tidak bergelombang sobat ya. Apakah itu menandakan AIS on tadi ya? Jadi hanya satu AIS-nya. Oke, seperti ini ya. Mantap. Nih. Saya rasa lumayan cukup bagus dan cukup menarik. Kita akan coba sedikit untuk berfoto ya. Berfoto. Oke, di sini kita foto. Ini kita foto ini. Coba. Oke, mantap sih. Kita foto di sana. Oke, lumayan cukup lambat.
ya. Oke, untuk video kita akan coba video. Siap, sudah terekam di sini. Oke. Mantap. Siap. Jadi seperti itu gambarannya, videonya, terus fotonya, gambarannya seperti itu. Oke. Lanjut, kita akan mencari GPS di luar sobat ya. Siap. Kita akan spill sedikit. Langsung aja kita keluar, cekidot. Nah sobat, kita sudah di luar dan kita akan mencoba drone-nya ya untuk dapat GPS. Oke. Biasa kalau ingin mendapatkan GPS pertama kali itu sulit banget ya. Drone-drone seperti ini kita akan tempatkan dia di sini atau kita akan coba optical position-nya dulu ya sobat ya. Siap. Oke. Oke sobat ya, kita akan mencoba optical position-nya dulu dengan menekan GPS ini lama. Oke, saat dia off, ada GPS off di sini, kita bisa arming. Oke, langsung aja kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia terbang sahabat. Jadi seperti ini ya. Buat sahabat semuanya yang pengen menggunakan optical position, jangan lupa untuk menekan GPS-nya itu lama, sekitar 2-3 detik. Agar GPS-nya itu off ya, itu sudah mengaktifkan optical position-nya sobat. Oke, seperti ini. Gimana optical position-nya? Oke sobat, ini saya. Memang agak sedikit gelap ya sobat ya, agak sedikit gelap dikarenakan mataharinya memang di sana. Oke, gimana sobat untuk kameranya? Untuk kameranya siap, di sini masih mendapatkan 7 GPS. Kita akan coba lagi kasih naik supaya mendapatkan banyak GPS. Oke, untuk optical position-nya di jarak 2 meter masih dibilang stabil. Oke, keren. Keren nih sobat ya. Oke, mantap. 9 GPS. Langsung kita tarik dulu, kita taruh dulu apakah di 9 GPS dia sudah bisa ngelok. Oke, GPS kita on kan, dan kita akan coba untuk arming apakah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 9 GPS bisa arming sobat ya, berarti ngeloknya di 9 GPS. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang ya. Oke, di 9 GPS masih sedikit masih sedikit mereng-mereng. Oke, belum sepenuhnya ngelok ya. Kita coba tinggikan sedikit. Oke, gimana untuk kameranya sahabat ya? Ini buat sahabat semuanya, kameranya apakah keren, bagus, dengan harga nggak nyampe 1 juta. Jadi drone ini nggak nyampe 1 juta ya, hanya sekitar 900 sekian, 900 berapa, entah itu berapa sahabat dapat ya. Sudah mendapatkan drone sebagus ini, sestabil ini, dan ya kameranya bisa sahabat semuanya lihat gimana. Padahal angin di depan lumayan cukup bergerak. Kita akan kasih naik sedikit, majuin sedikit ya. Oke sobat, kita naikkan. Gimana sahabat? Ini adalah kita ngerekam sedikit. Oke, ini adalah rekamannya sahabat ya. Siap. Oke, dia bergoyang karena berangin ya. Di atas berangin seperti ini. Kita majukan sedikit. Jadi kita pede aja karena sudah mendapatkan 16 GPS ya sahabat ya. Kita akan mencoba untuk RTH-nya nanti di lapangan yang terbuka ya. Dan sekarang kita hanya ngetes sedikit
penerbangannya dia ya, seperti ini sahabat ya. Oke, kita akan coba turunkan kameranya. Oke, kamera turun. Uish, kamera turun lebih terang ya, lebih terang sedikit. Mantap. Kita naikkan sedikit sahabat ya. Keren. Gimana sahabat ya? Terus untuk untuk wifi-nya, antara wifi HP dan wifi kamera lumayan cukup stabil ya, belum ada patah-patah ya. Oke, kita majukan sedikit sahabat. Ya, dia sedikit bergetar karena memang drone-nya belum mempunyai AIS ya. Tadi bilangnya sudah ada AIS-nya, tapi saya rasa enggak ya. Jadi kita jangan jauh-jauh dulu. Oke, di sini kita akan putar ke kiri. Gimana untuk pemandangannya sahabat? Pemandangan atau kameranya apakah worth it di harga 900 ribuan ya, ini kita putar. Oke sahabat ya. Kita turunkan dulu lagi ke bawah. Oke, kita turunkan lagi ke bawah. Siap. Oke, kita majukan ke depan sedikit sambil kita turunkan. Oke, apakah bisa 90 derajat? Ya, nggak bisa ya. Kayaknya hanya sekitar 80 derajat dari drone-nya itu sendiri ya. Oke, seperti ini sahabat. Untuk kameranya saya rasa bagus ya, nggak bergelombang, maksudnya gelombangnya itu minim sekali, walaupun ada tapi minim sekali sahabat ya. Kalau cuma buat ada-adaan atau foto ya, sedikit video juga bisa sahabat ya. Ya, kita majukan sedikit. Oke. Keren. Di jarak 50. Nah, jarak 50. Oke. Di jarak segini masih terbilang bagus untuk transisi atau transfer data dari HP ke kameranya sahabat ya. Ya, seperti ini. Kita kasih naik sedikit, jalanan bisa kita lihat juga. Mantap. Oke, GPS sudah 30. Jadi ya saya bilang worth it aja ya, buat harga 900 ribuan kita mendapatkan drone sebagus ini, sekeren ini, walaupun dia belum bisa melipat ya, karena itu satu keunggulannya, drone-nya ini kokoh ya. Drone-nya ini kokoh karena lengannya tidak dilipat sobat ya. Cuma memang bawanya itu ribet, tapi sudah ada tasnya, nggak masalah ya, keren ya. Oke, gimana sobat? Mantap ya. Baik, kita pulang. Oke sobat, kita pulang. Mantap ya. Oke, saat turun dia bergoyang, memang benar. Semua drone kayak gitu seharusnya ya. Oke, dia stabil banget sahabat ya. Oke sobat ya, jadi drone-nya ini nggak terlalu besar ya, juga nggak terlalu kecil, bagus banget juga buat pemula ya, buat sahabat yang baru pemula untuk bermain drone ya. Kayak gini, baru main drone pemula, ini bagus banget. Lihat ya, lihat videonya dan gambarnya. Ini plastik kameranya belum saya buka atau belum saya copot sahabat, saya lupa. Oke, gambarnya sudah sebening ini, sebagus ini. Transisi dari HP ke kameranya juga bagus ya. Worth it banget lah pokoknya. Oke, buat sobat semuanya,
mungkin kedepannya kita akan mencoba lagi di halaman atau di lapangan yang cukup luas untuk mencoba RTH-nya, terus kemungkinan seberapa jauh transisinya bisa bekerja atau transfer datanya bisa bekerja berapa jauh. Kalau bisa sampai 100 meter masih tersambung ya, itu saya rasa sudah cukup bagus sobat, sudah cukup mantap ya. Sedangkan di GI Neo aja hanya 50 meter ya, 50 meter kalau mainnya pakai HP ya, bukan pakai remote. Oke sobat ya, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita dan jumpa kita kali ini. Semoga aja video saya bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa selalu mainkan gamenya. Bye bye.